Ya masuk kita ya, alhamdulillah masih dalam ya arkanul iman ya. Arkanul iman sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ya wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, kita masuk kepada rukun iman yang keempat ya. Ya, warabi'uha an tu'mina birrasulih. Ya, yaitu kita percaya ya, kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya. Berarti apa ya? Kita beriman kepada para rasul, yang para rasul ini jumlahnya enggak satu. Ya. Jadi kita bukan percaya cuman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi rasul-rasul yang sebelumnya juga wajib kita percaya. Artinya iman begitu, iman sama rasul-rasulnya. Jadi bukan sama satu. Ya, seperti umat-umat yang lain, ya sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu kejebaknya dia percaya cuma satu, yang lain ditampikin tuh. Ya, ini yang nggak boleh. Jadi yang diajarkan di dalam kita punya ya keimanan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan di dalam Al-Quran adalah kita itu percaya ame rasul yang bukan cuma satu di jumlah. Ya, nah, rasul itu bukan cuma satu jumlahnya, banyak. Ada berapa? Allah yang tahu. Ya, nah, Allah yang tahu jumlah rasul yang sebenarnya ada berapa. Ya. Dan kita yakin bahwa ya mereka itu wahum afdalul ibadillah, bahwa mereka itu adalah seutama-utamanya hamba Allah. Ya, seutama-utamanya hamba Allah. Ya. Nah, kata Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ya, bahwa dan ya kepada masing-masing rasul kami lebihkan derajatnya di atas umat-umatnya ya pada masanya. Ya, jadi rasul-rasul itu orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia ya. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang lain itu ada kelebihan-kelebihannya. Ya, enggak sama ame manusia biasa pada zamannya. Ya, jadi rasul itu punya kelebihan-kelebihan, keutamaan, ya, dari kecerdasannya, dari sifat amanahnya, ya. Nah, jadi yang 4 sifat wajib rasul nih, ya, sidik, tabligh, amanah, patonah, ya. Yang 4 sifat wajib Adam ini itu lebih kalau ada di dalam diri seorang manusia biasa, ini rasul ini lebih kecerdasannya, sifat amanahnya, bagaimana dia menyampaikannya, dakwahnya gitu. Ya. Nah, ini melebihi daripada manusia biasa. Jadi jangan disamain. Ya. Dan mereka itu manusia yang maksum, dipelihara oleh Allah dari ya pekerjaan yang haram. Ya, bahkan yang makruh aja dipelihara. Ini rasul nih. Ya, jadi jangan berpikir, wah nabi ini begini, dia pernah ngerjain dosa. Enggak ada. Ya, mereka enggak pernah bikin dosa yang haram, yang menurunkan kemuliaan para rasul, enggak ada tuh. Ya, nah, makanya kalau kita berbicara, oh nabi itu namanya enggak punya adab, ghalir, tak adab, rasul, nggak boleh tuh, jangan. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar cerita yang menurunkan kemuliaan seorang rasul, ya, maka kita tampilkan itu. Kalau kita beriman, karena mereka orang terpelihara, maksum dari sesuatu yang diharamkan. Jangankan yang haram, makruh aja dipelihara. Beda sama manusia biasa. Ya, gitu. Jadi jangan kita cerita yang bagaimana
menurunkan daripada derajat kemuliaan para rasul. Nah, bagaimana kan di Al-Qur'an ada cerita. Itu haknya Allah, bukan kredibilitas kita buat ya mengatakan hal yang seperti itu. Kalau Allah, ya itu hak prerogatifnya Allah. Kalau kita nggak boleh, jangan, nggak ada adab nanti. Ya, begitu. Ya, Nabi Adam punya doa karena dicerita tuh. Ya, bagaimana diceritain bagaimana Nabi Adam yang tadinya di surga karena dia dimakan apa? Buah khuldi, ya, yang didahulukan dengan istrinya, ya, Siti Hawa tuh, nenek kita pada. Lalu diceritain punya doa, akhirnya diusir dari surga. Ya, itu bukan kapasitas kita tuh. Ya, buat cerita hal yang model-model begitu. Kalaupun ada di Al-Qur'an, ya, itu haknya Allah. Buat kita jangan kita nurunin derajat mereka yang udah mulia. Jauh. Derajat kita jauh antara bumi sama langit, jauh. Ya, jadi kita kudu punya ada. Ya. Kemudian Rasul itu dia keturunan daripada Nabi Allah Adam. Ya. Jadi semua rasul keturunan daripada Nabi Allah Adam. Berarti apa? Manusia. Ya. Adapun kelebihannya ya melebihi daripada manusia biasa, ya itu memang udah sifat pilihan daripada para rasul. Terutama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang secara fisik ya itu manusia. Ya, makanya dibilang apa? Basyarun lakal basyar. Ya. Dan semua sifat-sifat kemuliaan para anbiya, para rasul itu terkumpul pada diri baginda Nabi Muhammad. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah ya ciptaan Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah dan merupakan ciptaan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ya itu mengagumi ciptaannya. Kalau Allah menciptakan langit, ciptain bumi, itu nggak bikin kagum, biasa. Ya, dengan kuasanya. Tapi ada satu ciptaan yang Allah bikin kagum, ialah menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari apa? Min nuri, daripada cahayanya Allah. Ya. Setelah itu baru Allah ciptakan daripada ya alam semesta yang cikal bakal kita bakal tempatin. Berjalanlah ketentuan-ketentuan Allah, sunnatullah. Ya. Maka beruntung kita dan bersyukur oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa kita dijadikan satu manusia. Ya, sebagaimana para rasul ini dijadikan oleh Allah dari keturunan Nabi Allah Adam. Nah, kita masuk ke dalamnya. Berarti apa? Kita dimuliain oleh Allah tentang penciptaan diri kita. Ya. Yang kedua, ya, kita ini bersyukur sama Allah. Ya. Sabab apa? Sabab kita ini dijadikan oleh Allah tanpa kita minta sebelumnya sama Allah, tapi Allah tentuin kita ya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, umat penutup. Ya, yang kita disuruh berkeyakinan kepada rasul-rasul juga sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang masing-masing rasulnya ada pengikutnya, ada umat-umatnya. Ya, apa yang dibawa, risalah yang dibawa adalah ya Islam. Jadi sama semuanya dari zaman Nabi Allah Adam itu risalahnya Islam terus, nggak ada agama lain. Inna dina indallahil Islam. Pada hakikatnya itu agama Islam, risalah yang dibawa dari zaman Nabi Adam terus sampai Nabi Allah Isa. Ya, kemudian terakhir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman posisinya mereka ini, para rasul ini diutus buat umatnya masing-masing. Ya, kecuali kepada siapa?
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ya. Ya, beda ame para rasul yang lain. Habis sama umatnya, ada lagi nabi bawa risalah, maka risalahnya dia selesai. Gitu. Yang berlaku risalah yang berikutnya, rasul yang berikutnya. Makanya penyempurna daripada seluruhnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya syariat yang dibawa, hukum-hukum yang dibawa disempurnakan di dalam syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita nih sebagai umat penutup, umat penyempurna. Ya, makanya kita tunjukin bagaimana kesempurnaan Islam, ya, bagaimana kesempurnaan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di diri kita. Nabinya udah sempurna, ajarannya udah sempurna. Ya kan gitu. Tinggal kita ini nih membuktikan sama diri kita. Ya, apakah kita udah sempurna apa belum, bawa menunjukkan bahwa kesempurnaan syariat itu kita sebagai umatnya yang kita pakai ini syariat yang dibawa oleh Nabi, ya, menunjukkan kesempurnaan kita. Kuntum khaira ummah, ya, bahwa kalian adalah sebaik-baik umat daripada umat-umat yang lain. Bagaimana nggak baik? Keistimewaan udah banyak Allah kasih, ya. Keistimewaan dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu melebihi umat-umat yang lain. Umat-umat lain dengan usianya yang panjang, ibadahnya yang masya Allah, ya, kalah ame keutamaan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang usianya pendek, ibadahnya nggak sebanyak umat sebelumnya, tapi nilainya berapa kali lipat keutamaannya dibanding umat-umat sebelumnya. Ini yang bikin ngiri umat-umat yang lain. Kenapa? Bandingin, ya, daripada keutamaan kita. Kita dikit ibadah, tapi nilainya masya Allah. Nabi Allah Daud puasanya, puasanya Nabi Allah Daud, ya, puasa enggak, seumur hidup begitu, kan gitu. Sedangkan kita cuman sebulan diwajibin bulan Ramadan, iya kan? Jauh nggak? Jauh bener. Coba kita bisa nggak begitu kayak Nabi Allah Daud? Ya, kalau bukan orang pilihan nggak bisa, ya. Ini kebiasaan orang soleh, puasa, sholatnya, ya, sholatnya kita nih cuman diwajibin 5 waktu sehari, ya. Kalau umat-umat yang terdahulu, masya Allah, susah tak kita ngikutin. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, ya, suruh tawar tuh. Kenapa? Tahu umatnya sibuk ntar akhir zaman umat kita. Ya, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu super sibuk. Ya, bukti ini sekarang 5 waktu aja banyak yang lolos. Ya, karena apa? Karena sibuk. Sama urusan apa? Urusan dunianya. Begitu. Kenapa bisa begitu? Dunianya ini terlalu silu buat umatnya baginda Nabi Muhammad SAW model sekarang. Kenapa? Wah, ya, teknologinya, ya, gedung-gedungnya, ya, bangunan-bangunannya nih, ya. Nah, kemudian apa? Fashionnya, pakaiannya, makanannya itu terlalu silu. Ya, sehingga apa? Banyak orang yang tertipu dalam urusan dunia hingga akhirnya akhiratnya terbengkalai. Ya, termasuk kewajibannya yang 5 waktu. Padahal 5 waktu doang nih, alasannya banyak. Subuhnya kesiangan. Sebab apa? Malam pulang kecapean, lembur. Ya. Nah, johornya sibuk dengan kerjaannya. Ya kan? Subuhnya kesiangan, johornya sibuk sama kerjaan, tanggung. Ya. Nah, asar di perjalanan pulang, kan begitu, banyak kan, jam pulang tuh, ya kan? Nah, maghribnya kecapean, ya, karena baru sampai rumah, ya, waktunya sebentar, cuma sejam, udah ketemu Isya. Begitu Isya, ngantuk, kecapean, ketiduran.
Akhirnya lolos semua. Kagak ketemu tuh 5 waktu di zamannya kita, zamannya umat baginda Nabi Muhammad SAW berat. Kayak banyak yang lolos. Nah, disinilah disortir. Mana yang benar dia umatnya Rasul, mana yang kagak. Mana yang benar dia bawa syariat, mana yang kagak. Karena seberat apapun itu kewajiban kita harus kita jalanin. Kenapa? Karena kita ngaku iman, kita percaya sama Rasul. Rasul bawa apa? Bawa risalah, bawa aturan. Gitu. Ini hikmahnya nih. Kalau kita yakin sama para Rasul, maka kita yakinin sama yang dibawa. Apa yang dibawa? Risalah, aturan-aturan dari Allah yang suruh sampein. Karena Rasulullah, para Rasul itu wajib nyampein kepada umat. Apa yang diperintah sama Allah, risalah itu sampein kepada umat. Supaya apa? Supaya umat pakai. Apa manfaatnya? Manfaatnya buat diri kita selaku umatnya, Kalau kita bawa, kita pakai nih risalah yang dibawa sama Rasul, yang disampaikan sama diri kita, yang kita udah denger nih dari siapa? Dari pewaris Nabi, ulama, guru-guru kita yang sampaikan tuh kepada kita, penyambung lidah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, para Rasul diantaranya, ialah apa? Aturan-aturan, hukum-hukum di dalam kehidupan. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada subhat, ada 7 macam tuh, Kalau kita bisa tahu 7 ini, terus kita pelihara tuh 7 hal ini dalam kehidupan kita. Artinya apa? Risalah itu kita pakai, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita bakal apa? Janji Allah, bakal kita dapat hidup yang bahagia di dunia, lebih bahagia di akhirat. Sebaliknya kalau kita kagak pakai, maka otomatis kita hidup bakal nggak bahagia di dunia, lebih di akhirat. Ini jaminan dari Allah. Kenapa? Ini aturan main. Semenjak kita diciptain, bagaimana nanti kehidupan yang bakal kita hadapin, itu yang tahu cuman Allah. Karena Allah yang menciptakan. Maka diturunkan aturan-aturan tuh sampai dibukukan di dalam apa? Kitab. Makanya para Rasul itu punya kitab Samawi, yang kemarin kita udah bahas. Bagaimana kita percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunin. Nah, itulah pedoman hidup kita tuh yang harus kita pegang, yang dibawa sama para Rasul. Aturan main jadinya. Kayak kita beli handphone kan ada bukunya tuh, buku panduannya, kan? Kita beli TV ada juga buku panduannya. Supaya apa? Supaya kita bener makainya. Supaya apa? Supaya manfaat daripada hal ini bisa kita rasakan secara maksimal gitu. Nggak gampang rusak, kan? Nggak error, nggak macem-macem, artinya apa? Aman kita pakai, manfaatnya bisa kita rasain sama dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita aman dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, maka pakailah syariat yang dibawa oleh para Rasul. Risalah yang dibawa oleh para Rasul kita pakai benar-benar. Kalau kita nyimpang dari risalah itu, nah disitulah kecelakaan kita, kita bakal ngerasain sengsara di dunia. Neraka di dunia udah kita rasain, lebih-lebih nanti neraka di akhirat. Udah otomatis, makanya kembali kepada diri kita. Ketika Rasul itu diutus oleh Allah, dia dikasih keutamaan daripada umat-umat yang lain, atau di antara umat-umat yang banyak. Pada masanya dia lebih baik keadaannya, segala sesuatunya lebih baik, diutus sama Allah buat menyampaikan risalahnya. Ini bentuk cintanya Allah kepada umatnya sebenarnya. Jadi Allah itu saking cinta sama kita, maka dikasih sarana. Salah satu sarananya adalah bagaimana Rasul diutus buat kasih petunjuk, nih hidup yang benar begini.
dengan keadaan yang model begini, karena tiap zaman, tiap rasul beda masa-masanya, zaman-zamannya. Nah, di zaman kita beda dengan zamannya Nabi Allah Musa. Zaman kita beda dengan zamannya Nabi Allah Isa. Ya, nggak sama, makanya risalahnya dibenahin, diperbaiki, disesuaikan dengan zamannya. Ya, dan risalah yang sempurna dan penutup adalah risalahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ila yaumil qiyamah, sampai ya daripada hari kiamat. Ini risalah yang harus kita pakai. Ya, nah, yang lain udah nggak berlaku. Yang lain udah nggak berlaku. Gitu. Semua harus masuk kepada risalahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu manfaatnya dan apa namanya, hikmah daripada kita meyakini dan percaya kepada Rasul, ya, adalah bagaimana kita ya mengamalkan ajaran-ajarannya. Jadi bukan percaya doang, ya ngamalinnya kagak. Ini namanya dusta percaya nih, ya. Orang kalau percaya, orang kalau yakin, apa yang dibawa ya ama yang dia yakini itu dipakai. Ya. Nah, bukan cuman di lisan, tapi apa? Dengan perbuatan kita membuktikan bahwa kita ini beriman dan percaya. Ya bukan sekarang sekedar ucapan doang, pengakuan doang. Ya, gitu. Nah, dan kemudian kalau para nabi ya ghairul mursalin, ya selain daripada para rasul, ya itu nggak punya kewajiban buat nyampein risalah. Ya, jadi aturan-aturan hukum itu cuman buat dirinya. Ya, cuman dia wajib buat apa? Buat ngasih tahu kalau dia itu nabi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada pada masa itu memuliakannya. Ya, jadi kewajiban umat pada saat itu mengetahui dia seorang nabi, maka wajib untuk memuliakan. Seperti zaman kita kan udah nggak ada nabi, udah nggak ada rasul, karena rasul penutup siapa? Cuman baginda Nabi Muhammad SAW. Setelahnya la nabi ba'da, nggak ada nabi. Ya, kalau ada nabi yang ngaku-ngaku nih. Ya, kalau ada nabi dia ngaku-ngaku zaman sekarang. Ya, karena syaratnya nabi diantaranya dia maksum, dipelihara sama Allah dari dosa. Ya, ini yang ngaku nabi ngerjain dosa mulu dari kecil. Ya, berapa banyak kan yang ngaku nabi? Ya, malah sebelum dia ngaku nabi kelakuannya masuk macam-macam tuh. Ya, jangankan yang makruh, yang haram dikerjain. Ya, tapi ngaku nabi, kan aneh tuh. Ya, padahal di sini dikatakan dalam kitab kita nabi itu maksum, jangankan yang haram, yang makruh aja dipelihara sama Allah. Ya, itu aja udah memutuskan daripada pengakuan-pengakuan, membatalkan pengakuan-pengakuan mereka bahwa mereka mengaku ya nabi. Nggak bisa. Ya, macam-macam orang main bulu tangkis, tukang main bulu tangkis ya. Kemudian dia wirid di gunung. Ya, punya villa, ada musolahnya, ada ini diwirid di situ. Ya, wirid, ya, dijikir, jikir kagak punya syariat, ngaji kagak dijikir. Punya guru kagak. Syariat belum matang jikir begini, akhirnya datang tuh. Ya, jin datang. Ya, mulai dah. Makanya baca tuh daripada manakibnya Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani aja yang syariatnya matang itu diuji, didatang bentuk cahaya yang menyilaukan, ya, lalu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang, ya, apa kata-kata itu setan? Telah aku halalkan yang diharamkan buat diri, ya. Jadi yang diharamin buat orang lain halal. Buat Syekh Abdul Qadir Jilani ngaku siapa? Itu yang ngaku Tuhan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani bilang apa? Ikhsa ya lain. Pergi. Tahu siapa? Setan yang terkutuk. Tahu bahwa itu setan. Kenapa? Allah nggak bakal begitu.
Karena kan dia ngaji tahu kedudukannya, ya, dan bagaimana itu makrifat kepada pengenalan kepada Allah. Nah ini kagak ngaji nggak apa, zikir dan datengin begitu diangkat diangkat nabi sama jin, ya. Terus tuh ada bisikan-bisikan dibilangnya apa wahyu, ya. Masya Allah. Akhirnya ngaku dia siarin dia ngaku nabi, disiar pengikutnya dia banyak pengikutnya, ya. Nggak jauh daerah sono, tetangga kita sebenarnya beda provinsi, ya. Ada tuh begitu, ya. Dulunya apa? Pemain bulu tangkis, orang pakai main bulu tangkis pakai celana pendek, celana panjang, pakai celana pendek, ya. Pakai celana pendek, auratnya keluar. Ini kan kelihatan auratnya haram nggak? Haram. Nah yang haram dikerjain, ngaku nabi, udah nggak masuk, ya, udah nggak masuk, ya. Ada lagi macam-macam yang perempuan lah, ya. Masya Allah, zaman kita itu dibatalin. Kalau kita paham ilmu, kita nggak bakal jebak sama yang begitu, ya. Udah ketahuan itu mah namanya nabi palsu, ya. Apalagi dia sampein ajaran-ajaran nih, dicari pengikut, nabi nggak begitu, ya. Suruh apa dimuliain. Nah zaman kita yang udah nggak ada nabi, adanya ulama warasatul Ambiya, pewaris para nabi. Apa yang diwarisin? Yang diwarisin risalahnya, ilmunya, aturan-aturannya yang datang daripada Rasulullah. Dia yang terusin, ya. Ini yang diwarisin. Yang kedua sifatnya, akhlaknya, ya. Jadi ulama itu wajib dia bersifat, ya, ittiba bin nabi, ngikutin akhlaknya nabi, ya, perkataannya, ya, ucapannya, gerak-geriknya dipelihara tuh sama diri dia, walaupun nggak maksum, nggak kayak nabi. Makanya nggak boleh ngaku nabi, pewaris nabi, iya. Kenapa? Karena mewarisi sifat-sifatnya, mewarisi daripada, ya, pengetahuan hukum-hukumnya, risalah yang dibawa sama nabi. Dia yang sampein kepada umat, namanya pewaris tuh, ya kan? Nah, pewaris kan begitu, kayak kita nih, ya, punya orang tua meninggal, ada warisannya, dapat nggak kita? Dapat. Maka, ya, warisan itu punya kita dan kita bisa manfaatin, ya. Buat apa? Buat sesuatu yang dimaksud oleh yang ngasih warisan, gitu. Makanya warisan kalau nggak digunain sesuatu yang sesuai sama yang ngewarisin, itu nggak berkah, ya. Yang warisin apa? Nah disitulah manfaat yang ditimbulkan dari warisan itu kepada yang ngewarisin. Sama ketika kita mewarisi daripada, ya, warisannya Rasulullah, yang artinya kita ini jadi pewaris para nabi, ini para ulama, maka dia wajib, ya, kalau dia punya ilmu dia amalin, ya, kemudian diajarin kepada umat, disampaikan, ya. Kemudian apa? Dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dia pakai tuh, diamalin tuh dia. Dalam bentuk apa? Perbuatan, fi'liyah. Ya, dalam bentuk apa? Perkataannya, gerak-geriknya ngikutin Nabi. Gitu. Nah, kalau ada ulama, ngaku ulama atau dipanggil dia ulama, kiai kah? Ya, ajengan kah? Ya, atau dengan gelar-gelar yang lain, ya, di mana tiap daerah kan beda-beda ulama dipanggilnya, ya. Dia nggak itiba, nggak cerminin daripada akhlaknya Nabi, berarti berseberangan. Ini yang dibilang sama Nabi, ya, ulama su, ya, bukan ulama akhirat, ulama dunia. Yang dia itu fokusnya apa? Fokusnya adalah buat dunia. Bukan lagi pewaris Nabi akhirnya, karena Nabi, ya, tidak bertujuan kepada keduniaan, tapi mengutamakan akhirat. Kan banyak, ya, ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya, ya, bahwa bagaimana kita ittiba bin Nabi, ya, walaupun kita bukan ulama,
ya, tapi bagaimana kita berusaha, ya, karena dengan meyakini, ya, daripada Rasul dan apa yang dibawa terutama baginda Nabi Muhammad SAW, maka apa itu, kita itiba, kita ikutin sedikit apa yang dibawa sama Nabi, kita pakai terus dikit-dikit, ya, jadi kebiasaan kita akhirnya, ya, lisan kita nih, ucapan kita, ya, yang keluar dari lisan kita nggak nyakitin orang, ya, kita pelihara, kita nggak ngomongin orang, kita nggak nyakitin orang, ya. Jadi orang juga dengarnya enak, ya, nggak kita nyinggung orang, ya, lemah lembut, nggak kasar, nggak keluar kata-kata kotor yang nggak pantas, nggak nyumpah, tapi yang keluar apa? Doa, kebaikan, nasihat, ya, kata-kata yang lembut, lemah lembut, begitu, ya, walaupun, ya, yang di hadapan kita adalah orang yang musuhin kita, nggak boleh kita sumpahin, kita katain, ya, kita caci, kita maki, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi nggak ajarin. Coba kita lihat bagaimana akhlak Nabi. Hatta yang memusuhi tetap, ya, ditunjukkan bagaimana rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Hatta itu kepada musuh-musuhnya, sehingga apa? Musuh-musuhnya tunduk, mengakui kelebihannya, mengakui keutamaannya daripada, ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita tunjukin tuh, ya, bahwa kita benar-benar umatnya yang yakin dan percaya sama Rasul, ya. Bukan cuman perkataan doang, ini yang sulitnya. Yang sulit bagaimana kita ngebuktiinnya, ya. Jadi yang Allah lihat itu pembuktian, bukan perkataan doang, pembuktian, ya. Ini yang bakal dihisap nantinya, ini yang bakal dihitung nantinya, ya, dipertanyakan, ya. Jadi pembuktian diri kita. Setiap apa yang kita ambil, kita apa namanya, kita berikrar bahwa sesuatu itu, ya, kita ambil sebagai suatu amanah. Seperti kita yakin, kita percaya, kita berikrar, amantu billah wa bi malaikatillah wa bi kitabillah wa bi rasulillah, ya, kita ngaku tuh iman, ya, tapi pembuktiannya nggak ada sama sekali, ya, berarti apa? Iman kita cuman di lisan, ya. Nah, bagaimana itu iman bisa benar-benar terwujud dalam kehidupan kita? Itu yang dilihat nanti, bagaimana usaha kita mewujudkan keimanan kita, ya, bukan cuma perkataan, karena kalau berkata itu siapa aja juga gampang mau bisa, ya, tapi pembuktiannya itu yang susah. Ya, kita ngaku iman, ya kan? Kan sering tuh baca pada akidat, ya, Abi Abdullah bin Al-Haddad, ya, mau ngaji, biasanya baca tuh, wabadu fa'inna walhamdulillah watrodina billahi rabba, kan begitu, ya, wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil ka'bati kiblata, begitu. Ya, terus dibaca. Ini akidah, ngaku gitu, ya. Tapi pembuktiannya nggak ada. Ya, diuji sama Allah, ya. Ngaku iman sama Allah, diuji sama Allah, ya. Redo apa enggak? Kan raditu billahi robba, redo, ya, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Diuji, akhirnya apa? Mencong, ya. Gerutu ya Allah, nggak redo atas ketentuannya Allah, ya. Ini diri kita, ya, mudah-mudahan kita nggak begitu, ya, karena ini nanti diuji, segala sesuatu itu pasti diuji, ya. Bagaimana itu amanah yang disampaikan kepada kita ambil dan kita pegang sebaik-baiknya, ya. Kita memutuskan bahwa kita ini, ya, sebagai orang Muslim, ngikut daripada baginda Nabi Muhammad SAW dengan aturan risalahnya. Nah, ini kita buktiin. Kita redo segala sesuatu, mau halal, mau haram, makruh, mubah, ya, subhat, mau yang, ya, apa namanya, ketentuan hukumnya itu mengenai diri kita jalanin sebaik-baiknya, kita pelihara.
Jangan kita protes, apa-apa protes, jalanin ogah, begitu, jangan. Jadi ntar kita masuk kepada orang yang munafik, bilangnya doang iya, tapi pelaksanaannya nol besar. Kan banyak yang begitu, nyarinya yang enaknya doang, giliran syariat nyarinya yang enak, giliran yang gak enak ogah, nawar-nawar. Nggak boleh. Kita pakai semuanya, mau enak mau nggak enak pakai. Nanti baru kita ngerasain tuh. Sebab nggak ada syariat yang akhirnya mendatangkan mudarat, kita nggak ada. Yang jelas yang diperintah sama Allah pasti mendatangkan manfaat. Yang dilarang sama Allah udah pasti mendatangkan mudarat. Nggak mungkin dah tuh kagak. Terbalik kagak bakal. Yang bisa yang akhirnya membikin itu kerasa terbalik adalah nafsu kita. Perintah Allah berat, giliran yang dilarang demen. Ini kan nafsu nih. Kenapa? Sesungguhnya yang namanya nafsu itu membawa daripada suatu daripada apa namanya? Sesuatu perlawanan akan ketaatan. Kalau kita bisa ngelawan daripada nafsu kita, insya Allah kita pakai nih nafsu kita sebagai kendaraan buat menjalankan ketaatan, itu masalah. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangin, tapi kita tekan, kita kendaliin. Gimana latihnya? Itu makanya diajarin sama Allah lewat puasa. Orang-orang soleh itu banyak puasanya supaya dia menang melawan nafsunya. Yang nafsu dalam diri dia ketekan, bisa dikendaliin. Ibaratnya kuda liar itu bisa dikendaliin. Kan kalau dari kuda liar mau dikuasain tuh supaya terkendali kan, masya Allah, dilompat-lompat. Kurang kita kuat, kurang kita tekniknya, bisa kelempar, jatuh. Kan? Bisa patah pinggang kita, bisa kedepak sama dia. Bisa celaka, tapi terus dijalanin, puasa, ditekan hawa nafsunya, dikenalin sampai akhirnya bisa ngendalin hawa nafsunya, dan hawa nafsunya dipakai buat apa? Buat jalanin ketaatan. Makanya orang-orang soleh taatannya masya Allah, sholatnya malam bisa 1000 rakaat, begitu. Baca Qurannya bisa beratus-ratus kali khatam Quran, bahkan sampai ribuan. Seperti apa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru ketika di Mesir, itu gurunya seorang Syarifah, namanya siapa? Namanya siapa? Ada yang tahu? Itu mantunya daripada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq siapa? Sayyidatuna Nafisah Al-Anwar Al-Hasani. Seorang perempuan Sufiyah, masya Allah, wali kabir. Nih Sayyidatina Nafisah Al-Anwar, dia khatamin Al-Quran 6666 kali di mana? Di makamnya, di kuburannya. Jadi yang bakal kuburannya itu digali, di dalam kuburannya dibacain tuh Quran. Bayangin tuh. Robiatul Adawiyah sama 1000 kali khatam Quran di kuburannya. Nah kalau zaman kita nguburin di mana aja udah bingung gimana gali duluan terus disiapin supaya apa? Supaya terang kuburannya, dibacain Quran itu. Zaman kita udah nggak ada yang begitu. Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar itu begitu. 1000 lebih. Ketika udah sampai 1000, anaknya bilang, "Abah, udah. Kenapa sih? Udah banyak. Khatamin Quran di dalam kubur." Apa kata abahnya? Anak malu. Seorang waliyah perempuan aja 1000 kali khatam di dalam kuburnya. Abah kan laki. Tambahin lagi. Terakhir tuh. Tahu dia pas ini aneh nggak tahu ada lagi apa kagak. Nah itu kisah-kisah orang-orang soleh. Belum lagi sholatnya lebih daripada 1000 rakaat.
Ya, nah, Sayyidatina Nafisah Al-Anwar. Ya, Masya Allah, ini gurunya Imam Syafi'i yang merubah konsepnya Imam Syafi'i. Ya, ketika di Baghdad, di Irak, ya, itu gaul jadid, gaul godimnya. Nah, begitu di Mesir, gaul jadid keluar. Kenapa? Karena berguru kepada, ya, Sayyidatina Nafisah Al-Anwar Al-Hasani, mantunya daripada Imam Ja'far Shadiq. Nah, Imam Ja'far Shadiq ini daripada ilmunya, gurunya, maha gurunya orang-orang sufi, ahli sufi. Ya, ahli-ahli sufi itu. Nah, itu puncaknya kepada Imam Ja'far Shadiq. Ya, sebagaimana Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaidi Al-Baghdadi yang punya guru daripada Sesiri Sakhoti, itu larinya kepada siapa? Imam Ja'far Shadiq. Ya, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimatuz Zahra bintu Rasulillah SAW. Ya, ini Masya Allah, tuh ibadahnya begitu. Ya, kenapa? Karena keyakinannya kepada Rasulullah. Ya, dan dia takut kepada Allah. Akhirnya seperti itu orang-orangnya mewarisi daripada, ya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholatnya aja 1000 rakaat kalau malam. Bayangin 1000 rakaat. Sholat apaan? Sholat qadha. Ya, sholat qadha. Ya, sunnahnya dia qadha nih. Kenapa orang-orang wali-wali itu, ya, takutnya Masya Allah sama Allah. Makanya di pada kodok tuh, kebiasaan wali tuh kodok sebenarnya. Ya, kalau kita boro-boro kodok yang wajib aja bolong mulu. Ya, begitu. Maka kalau udah takut sama Allah, nyerahin semua urusan kita sama Allah, nah disitulah, ya, mustajabut doa. Ya, akan mustajab kita punya doa. Kenapa? Karena udah dekat sama Allah. Ya, sebab apa kita dekat sama Allah? Karena ada rasa takut nih kita. Ya Allah, ya, takut nih kita sama Allah. Maka terpelihara. Ya, yang wajib kita kerjain, apalagi, ya, yang haram pasti dijaga. Ya, karena takutnya kepada Allah. Ya, jangankan yang haram, ya, yang makruh aja diogah kerjain. Yang subhat apalagi, kalau kita yang subhat aja masih kita telan, ya. Yang nggak jelas-jelas tuh masih kita telan. Udah gampang, ya, orang yang nggak tahu ini kan begitu. Ya, kalau gitu, ya, yang nggak jelas, ada yang orang bagi nggak jelas hijabnya apaan, kita telan aja. Jangan kan orang bagi nggak dibagi aja kita ambil, padahal bukan jatah kita, ya, bukan haknya kita. Ini nggak boleh. Ya, yang begini-begini nih, bilang yakin sama Rasul, ya, percaya sama Rasul, tapi menyalahi daripada syariatnya. Ya. Gitu ya, mudah-mudahan kita terjaga, ya, kita benar dalam menjalankan daripada, ya, rukun iman kepada Rasul, ya, yakin akan apa yang dibawa oleh para Rasul, ya, yang mudah-mudahan, ya, dengan hal ini, ya, hidup kita ini bisa, ya, mencapai daripada kebahagiaan dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.